Assalamualaikum. Beberapa kali kita udah ulas ya, penurun dan peninggi gula darah. Tapi serangkaian dengan itu sebetulnya salah satu marka yang perlu diturunin itu trigliserid ya. Gimana sih caranya nurunin trigliserid ini? Ya kalau jawabannya gampang itu bisa sepaket sama ngelola gula darah kemarin itu. Tapi yuklah kita bahas trigliserid ini secara khusus. Izin ini ya buat para suhu. Trigliserid itu gampangnya merupakan urusan terkait kadar lemak dalam aliran darah ya. Kalau kelewat tinggi, biasanya itu indikasi metabolisme kita rada kepelintir, dan itu kalau didiemin aja bisa jadi awalan dari serangan mendadak dan penyakit yang ngeri-ngeri. Penyebabnya apa? Ini bisa macam-macam. Tapi kalau bukan kelainan bawaan yang kelasnya aneh dan langka, yang tipikal itu ya disebabkan antara lain karena pertama, sistem healing secara umum yang slow, kemudian kedua, overeating, kebiasaan makan yang kelewatan. Kemudian ketiganya itu sistem pengelolaan lemak yang error. Nah, untuk mengatasinya ini nggak bisa pakai satu jurus, sekedar minum satu pil ajaib gitu ya, terus mengharapkan urusan beres, itu nggak bisa. Khususnya itu kalau tingginya tinggi banget. Ada beberapa tips dari para dokter dan penggiat kesehatan yang semuanya itu mesti dipraktekin kira-kira berbarengan sebagai jurus kombinasi. Yuk, berikut ini kita obrolin berapa kuncinya penurun trigliserid. Ada 8 lah ya kira-kiranya. Kunci pertama itu positivity anti-stress. Kalau kita stres, healing itu kan jadi slow. Oke, kalau depresi jangka panjang, stres melulu. Marka-marka kesehatan itu bisa jadi hancur-hancuran. Ini kalau levelnya udah berat, itu panjang lagi ceritanya. Tapi kalau levelnya masih ringan, sebenarnya rata-rata kita itu udah tahu lah ya gimana teorinya. Kita mesti senantiasa optimis, gembira selalu. Jangan galau, bla bla bla. Ngomong sih gampang ya. Tapi buat yang udah putar-putar di situ, bisa ini sulit. Kunci kedua, ini juga terkait dengan pengelolaan kesehatan secara umum. Optimalkan kesehatan tiroid. Kalau nggak ada masalah di situ, ya udah bisa move on pada nomor berikutnya. Tapi kalau tiroid ini bermasalah, ya dia itu mesti diberesin. Ini termasuk salah satu pengatur metabolisme yang penting. Kalau tiroid error, beresinnya gimana? Itu beda lagi ceritanya. Pokoknya di sini kita sebutkan kata kuncinya dulu. Kunci yang ketiga, optimalkan kesehatan liver. Ini idem sama tiroid tadi. Liver ini kunci juga terkait dengan metabolisme lemak di tubuh kita. Jadi, kalau trigliserid tinggi itu karena livernya error, ya si liver ini mesti dibenerin dulu. Yang cara benernya itu panjang lagi ceritanya, tergantung permasalahannya apa. Tidak jarang kalau trigliserid ini tingginya tinggi sekali, kayak lagi naik-naik ke puncak gunung, itu levernya udah kena fatty liver, atau yang lebih berat dari itu. Nah, kalau kayak gitu, nggak bisa ditunda-tunda lagi tuh, mesti segera dicari ahlinya, yaitu ahlinya liver, bukan ahlinya membuat kunci duplikat. Kunci nomor 4, kecukupan tidur, kecukupan istirahat. Kalau pola tidurnya ancur-ancuran, biasa begadang, ya udah. Seringkali nggak cuma marka trigliserid, tapi errornya bisa merata-rata, apalagi kalau dikombinasi dengan faktor U. Nah, resep konkret nih kali ini. Kalau biar masalahnya di sini, coba aja praktekin tidur yang lebih sore. Berangkat tidur jam 9 malam atau sore yang dikit dari itu, terus dicukupkan tidurnya itu 6 jam atau lebih setiap malamnya, 3 minggu aja atau lebih dikit, biasanya itu skor trigliserid akan lumayan membaik. Kalaupun nggak nurun, biasanya itu akan disebabkan oleh masalah lain yang lebih berat di liver atau di tiroid tadi, atau depresi galau tadi, atau yang lebih berat dari itu. Kunci nomor 5, anti mager. Di satu sisi, istirahat tidur harus cukup. Di sisi lain, mager juga nggak boleh kelewatan, baik mager otot maupun mager otak. Pikirkanlah untuk lebih aktif, entah itu aktif yang bernilai kardio atau bernilai angkat beban atau bernilai asa otak. Asa otak yang kencang itu konon jauh lebih menguras glukosa daripada banting tulang otot melulu. Padahal kalau glukosa terkuras, berikutnya itu trigliserid juga akan nurun seirama. Kunci keenam itu nurunin bobot, nurunin berat badan. Ini tentunya nurunin bobot secara sehat. Kalau turun bobotnya drastis karena obat yang kelas ngeri, atau turunnya itu karena komplikasi diabetes, itu tuh astagfirullah. Sekali lagi izin di sini ini baru kata kuncinya dulu. Kunci nomor 7, intermittent fasting, atau lebih bagus lagi kalau extended fasting. Fasting ini bisa juga membantu turun bobot, bisa juga enggak. Tapi kalau yang fastingnya itu minim banget, sewajarnya sih. Kalau metabolisme itu jadi error, healing secara umum jadi slow. Minimal banget ya. Itu intermittent fasting di malam hari. Nggak susah loh ini, cuma perlu disiplin aja. Misal nih, makan malam jam 7, jam 8. Makan pagi jam 8, jam 9. Itu aja, udah setara intermittent fasting 12-14 jam kan ya.
walaupun itu bisa dibilang kelas minimal. Tapi sebaliknya, kalau rata-rata fasting malam per harinya 10 jam aja juga enggak, ya udah, itu sih jeleknya kemana-mana, bahkan itu enggak gitu fasting sih. Dan biasanya ini errornya enggak cuma di triglycerid saja. Kunci nomor 8, itu atur diet yang balance. Udah aja, 8 kunci ini. Kalau semuanya oke, triglycerid akan cenderung normal, atau minimal membaik mengarah ke normal. Tapi yang terkait diet yang balance ini ya, kunci yang nomor 8, bisa kita rincikan lagi lah ya. Nomor 8 ini bisa 8A, 8B, dan seterusnya. Pertama 8A nih ya, jangan overeating. Kalau keseringan makan kenyang, dan apalagi kekenyangan, udah deh. Gimana juga itu bukan diet yang balance. 8B-nya, jangan over dalam hal obat suplemen. Yang 8C, jangan over fruktosa. Buah-buahan manis, madu, jus buah, itu bagus-bagus saja sih kalau terukur. Karena rata-ratanya itu fruktosa tinggi. Kalau kebanyakan dia bakalan ngeganggu liver tadi itu. Bisa jadi biangnya fatty liver dan seterusnya, atau pendeknya itu jelek BN. 8D, jangan over fiber atau sayuran. Di dalam sayur mayur itu banyak mikronutrien yang berkhasiat, itu benar. Tapi kalau kita makannya banyak banget gitu, yaitu bisa jadi pedang bermata dua. Karena dia rata-rata mengandung polifenol yang itu tuh racun asli-aslinya. Ada juga racun oksalat, minimal 2 itu tuh. Kalau kita kasup dikit-dikit, itu bisa jadi bagus karena dia memberikan gemblengan yang ujungnya bikin kita sehat dan kuat. Tapi kalau kebanyakan, ya namanya racun gimana sih? 8E, minimalkan alkohol atau asupan toksik yang sejenisnya itu yang lain. Kemudian 8F, minimalkan asupan gula karbo. Batas toleransinya itu nggak separah fruktosa tadi, tapi ya tetaplah kalau batas toleransinya terlewati, ya ini biangnya trigliserid dan gula darah yang liar. 8G, minimalkan junk food dan junk fat alias ultra processed food gitu. Termasuk juga pemanis buatan, pewarna buatan, dan seterusnya kayak gitu. Udah deh, itu kira-kiranya yang bikin trigliserid menggila. Kalau semuanya kita mainkan dalam waktu beberapa minggu saja, mestinya itu skor trigliserid bisa membaik. Tapi kalau cuma 1 atau 2 kunci yang dipraktekin, walahu a'lam. Nah, karena itu tadi ada yang baru kata-kata kuncinya aja, bisa sih itu kita obrolin lebih jauh lagi kapan-kapan. Tapi untuk sekarang segini dulu lah ya. Terima kasih.